Ya, kalau kata orang jodoh itu memang nggak usah dinanti-nantikan. Kalau memang udah waktunya datang aja sendiri gitu. Sama seperti halnya Ustadz Syam yang ketemu dengan sang istri yaitu Jihan Salsabila dan akhirnya menikah pada tanggal 12 Maret kemarin. Dan ini memang menjadi sorotan banget gitu. Sebelumnya Ustadz Syam itu dibully katanya kok gak pernah punya pasangan gitu. Tapi tiba-tiba hadir dengan pernikahan dan istrinya cantik banget luar biasa. Tapi katanya ada kronologi dalam percintaan mereka. Seperti apa ketemunya akan dibicarakan oleh wakilnya dan juga juru kuncinya. Silakan Rian Rizal. Sebagai seorang stalker lebih tepatnya, aku tuh paham banget kisah cinta mereka. Aku coba uraikan ya pemirsa ya. Jadi mereka kenalnya di TikTok, kemudian dari TikTok itu kan nge-link ke Instagram. Akhirnya Ustadz Syam ini mengirim direct message di Instagram Jihan Salsabila. Jadi pesannya adalah untuk pemirsa Inser, tolong kalau punya Instagram jangan digembok, jangan dikunci karena siapa tahu jodohmu ada di direct message-mu. Kemudian sampai akhirnya Ustadz Syam menyampaikan keseriusannya, kemudian diundanglah oleh seorang Jihan Salsabila untuk mampir ke Pondok Pesantren Sang Ayah di Megamendung Bogor. Datang ke sana tapi siapa sangka dikira akan ketemu dengan Jihan Salsabila, ternyata ketemunya sama keluarganya, Jihannya di kamar. Oh, belum ketemu juga? Belum ketemu sama sekali, pertemuan kedua pun begitu, malah diminta untuk mengajar di Pondok Pesantren Sang Ayah dari Jihan Salsabila. Kemudian akhirnya mereka chatting 14 hari kurang lebih, itu pun chattingnya selalu didampingi oleh ibunda dari Jihan Salsabila. Wow, luar biasa. Tapi ini juga kegigihan dari seorang Ustadz Syam yang akhirnya benar-benar bisa meluluhkan hati Jihan dan juga keluarganya. Kita akan lihat seperti apa kebahagiaan mereka dalam liputan berikut ini. Main TikTok dapat jodoh. Masalah jodoh memang menjadi rahasia ilahi. Hal ini pun berlaku pada pasangan pengantin baru Ustadz Syam dan Jihan Salsabila. Ya, dua insan ini baru beberapa hari saja menikah, namun kisah pertemuan keduanya menjadi satu hal yang mencuri perhatian warganet. Bukannya tanpa alasan, rasa penasaran ini muncul karena Ustadz Syam diketahui jarang memperlihatkan kehidupan percintaannya selama ini. Bahkan menurut pengakuannya sendiri, Ustadz Syam sebelum menikah menjadi korban bully oleh orang terdekatnya karena tak jua menggandeng kekasih hati atau istri. Udah setiap hari aku dibully, kapan nikah. Tiba-tiba masih terbully kapan nikah, besoknya kawin gitu ya. Alhamdulillah Ustadz Syam menemukan jodohnya, Masya Allah. Biasanya kalau setiap ketemu Ustadz Syam itu pertanyaan saya ke beliau itu, sekarang lagi deketnya sama siapa? Tapi ketika Jihan, orang tuanya suka, guru-guru suka, Ustadz Maulana suka. Kemudian ketika Syam kasih foto lamarannya ke saya juga, Masya Allah bidadari Syam gitu. Jadi semuanya mendukung. Namun di balik pertanyaan-pertanyaan itu, sebenarnya orang terdekat Ustadz Syam memberikan dukungan luar biasa untuknya agar bertemu jodoh yang terbaik dan bisa melengkapi kekurangannya. Memang jodoh adalah rahasia Tuhan. Kalimat ini pun sangat dirasakan oleh Ustadz Syam dan Jihan yang bertemu jodohnya lewat media sosial. Kita prosesnya sangat singkat gitu. Dari kenal ke nikah tuh nggak sampai 1 bulan. Awal kenal tuh dari TikTok kan. Terus aku follow Ustadz Syam, terus Ustadz Syam nge-DM aku di Instagram. Jadi mulai dari Instagram itu DM ajak taruh. Setelah itu ya aku nggak mau juga bahwa kenalannya cuma lewat sosial media aja. Aku nawarin diri untuk taruh dan aku datang ke tempatnya dia, dan setelah itu datang ketemu keluarganya semuanya, datang aja gitu buat kenalan. Belum ada baper-baperan ya. Ya datang aja untuk kenalan, untuk melihat langsung. Setelah itu ya pulang aku istikharah. Meski baru saling mengenal kurang dari 1 bulan lamanya, rupanya hal ini tak membuat Ustadz Syam dan istri canggung satu sama lain. Pasangan pengantin baru ini memang sepertinya sedang mesra-mesranya. Bahkan saat ditemui oleh awak media, dirinya tampak malu-malu memperlihatkan kemesraan mereka. Rasanya ya emang karena aku dari awal udah suka dari awal gitu ya. Terlanjur suka sama aku. Aku suka banget orang yang open minded gitu, dalam hal apapun itu. Aku sukanya dari Ustadz Syam ya Ustadz muda yang gaul, yang dakwahnya itu cocok banget buat anak muda, terutama aku juga bukan santri tapi ada di lingkungan agama dan aku suka cara dia dakwah. Aku emang mimpi pengen banget punya suami Ustadz, tapi ya sejauh ini nyambung aja. Sesuai lah sama yang diekspektasiin waktu itu di hari ini. Emang ekspektasi kamu apa? Sebenarnya kayaknya tadi aku udah bilang juga, ekspektasi sebenarnya aku takut gitu kan, takut nggak nyambung, soalnya kita nggak pernah ngobrol atau apa, tapi nggak tahu setelah kemarin akad terus resepsi udah nyambung aja, ngalir aja gitu.
Ya, bak muda-mudi yang baru jatuh cinta, suami istri ini saling melempar kekaguman satu sama lain. Meski saat ini sudah menjadi suami istri, rupanya sebelum itu banyak campur tangan keluarga yang menjadikan kisah cinta mereka sebelum menikah menjadi semakin manis dan tak terlupakan. Jihan live. Dia Oke, di terus? TikTok, terus ternyata itu ada ibunya Ustadz Syam. Masya Allah. Pakai akun adiknya. Jadi nggak tahu. Lihat. Iya, jadi kan live gabut ya kan lagi nunggu kuliah. Iya, gabut lagi nunggu kuliah. Ada yang nanya, kajiannya suka dengerin Ustadz siapa gitu. Jihan jawab kan. Baru ada satu orang muncul, suka lihat Ustadz Syam nggak gitu kan. Jihan jawab aja suka gitu kan. Tapi Jihan nggak tahu ternyata itu Ibunya. Oh iya? Wow, ibunya Terus Ustadz Syam. pakai bilang suka sama Ustadz Sam nggak suka, tapi dia sambil kuliah kan suka banget malah. Oh, lucu banget. Sampai ketika ada apa sih chatting waktu itu ya, saya udah mulai lihat nih kayaknya ada yang nggak enak nih gitu. Kenapa, Tante? Ya maksudnya chattingnya kok jadi agak Intens. intens Setelah gitu. ketemu ya. Setelah ketemu, nah, saya udah mulai nggak ini. Saya bilang, Dek, kalau misalnya nggak pasti, tolong di-cut. Dia bilang ke Ustadz Sam gitu. Terus tiba-tiba emang stop ya. Apa Jihan Kalau dari aku ngedeketin dia, aku nggak tahu kalau setiap aku chatting itu ternyata mamanya di sampingnya. Jadi ternyata saking ngejaganya dia nggak mau berdua-duaan bahkan dalam chatting. Sekali aku nggak pernah dengar suara dia langsung gitu sebelum nikah. Ya aku dengar suara dia itu udah nikah ya. Saya nggak pernah ngobrol berdua begini, nggak pernah kita ngobrol langsung. Aku ngobrol tuh ada dia pun aku ngobrol sama mamanya, ada dia pun aku ngobrol sama keluarga besarnya gitu. Ya, keuuan antara Ustadz Syam dan Jihan memang sudah dimulai sebelum pernikahan mereka. Tak ada anugerah terindah selain dukungan keluarga besar dalam memilih pendamping hidup. Beruntungnya, Ustadz Syam dan Jihan sama-sama mendapatkan restu yang menjadi bekal terindah bagi mereka berdua dalam memulai bahtera rumah tangga. Kalau saya lihat ya, Ustadz Syam ini kan anak pertama yang memiliki banyak adik-adik gitu. Jadi jiwa leadership-nya itu tertempa dengan begitu baik. Jihan yang saya lihat sepertinya beliau anak bungsu yang memang sangat dilindungi oleh ayah ibunya gitu. Jadi kalau anak pertama ketemu sama anak bungsu itu kayaknya klop aja gitu. Benar saja, rupanya perempuan yang sedang mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan ini berhasil melengkapi hidup seorang Ustadz Syam yang telah lama sendiri. Kalau aku sih lebih apa ya? Kalau kemarin-kemarin bersandar pada alarm, kalau sekarang bersandar pada dia aja. Syuting Summit Indah pagi banget gitu, belum lagi belajar yang segala macam. Sekarang tuh agak merasa lebih tenang lagi gitu loh. Kayak kalau aku nggak dengar alarmnya, dia bisa dengar alarmnya. Kalau mungkin dia nggak dengar alarmnya, aku bisa dengar. Jadi saling membantu lah, saling melengkapi. Setelah menikah, banyak hal memang yang mereka lakukan berdua. Contohnya saja, ketika harus syuting, saat ini Ustadz Syam sudah ada yang menemani, yaitu istri tercinta. Tak seperti dahulu yang selalu sendiri dan tak ada yang menemani. Lying with my head on the bedroom floor. I don't really know who I'm meant to be. Even if I did, you'd be out of reach. Ya, begitulah keindahan kehidupan pernikahan Ustadz Syam dan Jihan yang baru beberapa hari ini berlangsung. Namun ternyata keduanya memiliki cita-cita yang sama. Kira-kira dalam hal apa ya? Ya, aku selalu bermimpi pengen umroh sama pasangan ya. Kalau insya Allah umroh terbuka, kita yang paling pertama harus kita pergi bareng tuh harus kota Mekah, insya Allah. Karena Nabi mengatakan begini, jangan kau paksa dirimu untuk safar kecuali ke 3 tempat. Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. 3 tempat ini yang kata Nabi, walaupun kau paksa itu boleh gitu. Tapi kalau tempat yang lain, kalau nggak penting-penting amat nggak usah pergi. Aku pengen 7. Karena 2 anak cukup, 7 lebih baik. 7 boleh sih, soalnya tanggal lahir aku juga 7. Iya. Tapi mudah-mudahan Allah kasih kita momongan karena itu adalah rahasia Allah juga. Itu takdir Allah. Kita manusia berikhtiar aja. Caught in the middle of